Salah satu cara memelihara diri kita, menjangkau orang lain. Menjangkau orang lain untuk datang kepada Yesus. Jangan seperti Yunus, terlalu besar egonya. Tuhan tuh sesayang itu sama kita gitu. Bahkan sampai ini seharusnya nih, kalau di mata saya ini seharusnya si Yunus ini udah kena sentilan gitu loh. Kita perlu sekali-sekali masuk perut ikan ya. Kita perlu sekali-sekali dijual ke Mesir ya. Kita perlu sekali-sekali lari ke Midian ya. Kenapa? Biar kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa? Dengan rencana Tuhan. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di program diskusi sekolah sahabat kita, di mana kita akan belajar sekolah sahabat. Terlebih khusus, kita akan belajar Alkitab, dan kita akan bertukar pikiran satu dengan yang lain. Dan kita akan belajar sekolah sahabat kita pada triwulan yang ketiga ini. Istirahat di dalam Kristus, terlebih khusus pada pelajaran yang ke-12, Nabi yang gelisah. Tentu saja saya di studio ini tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber, dan ada juga narasumber dari orang muda. Sebentar dia akan memperkenalkan diri, dari mana, dari jemaat mana. Dan pertanyaan hari ini adalah, pernah nggak punya pengalaman mau ke suatu tempat tetapi tersesat di jalan? Oke, itu pertanyaan untuk hari ini. Silakan Norman. Shalom, nama saya Norman Tambu dan dari Jemaat Jamrut. Tersesat di jalan pernah, pendeta. Walaupun sudah pakai maps ya, tetap aja tersesat gitu kan. Jadi suatu kali di Bandung, kebetulan masih tingkat 1 waktu itu, masih belum tahu Bandung kan, dari Jakarta ke Bandung, terus mau sama teman pergi ke tempat untuk cari sepatu atau keperluan selama di Bandung, tersesat kami. Tahu turun nggak tahu pulang ke kampus pada saat itu. Gitu. Oke, terima kasih Norman. Dan juga narasumber kita yang selanjutnya adalah Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Salam Pendeta. Salam Jasli Norman dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaannya masih sama Pendeta. Pernah Pendeta? Sering tersesat itu ya sering dialami lah. Iya. Justru dengan tersesat akhirnya kita cari tahu jalan yang benar. Iya. Dengan tersesat juga justru nambah informasi tentang jalan-jalan. Iya, betul-betul. Oke, terima kasih Pendeta. Dan kita akan mulai pekan diskusi sekolah sahabat kita. Sebagai ayat tema dan doa buka akan dibawakan oleh Norman. Silakan Norman. Ayat paling kita terdapat dalam Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur berterima kasih atas pimpinan hingga pada saat ini. Bapak, kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau berikan Roh Kudus dari surga kepada kami, terlebih kepada Pendeta Jason yang akan memimpin, juga dengan Pendeta Panjaitan ya Bapak. Dan sekiranya bagi mereka mendengarkan, menjadi satu berkat bagi mereka ya Bapak. Pimpin kami sepanjang hari dalam segala aktivitas kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Norman. Di pelajaran sahabat petang kita, Nabi yang tersesat, di sini kita didahului oleh narasi kisah Yunus. Saya yakin bahwa semua yang telah membaca kisah Yunus telah memahami bagaimana Nabi ini. Nabi yang dipanggil Tuhan, tetapi dia lari, akhirnya tersesat dia. Ketika dia lari daripada panggilan Tuhan, tetapi kalau kita tahu bersama, kalau kita baca dalam kitab Yunus, bagaimana besar kuasa Tuhan. Dengan dramatisnya, Tuhan bisa mengembalikan orang ini, Nabi ini yang Tuhan panggil, kembali kepada
kepada jalan Tuhan. Akhirnya dia menemukan jalannya kembali dan menuruti Tuhan. Yang tadinya mungkin dia mau lari, akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Dia menuruti Tuhan. Inilah yang akan kita belajar pada saat ini. Kalau kita baca dalam alinea pertama, di sini dia katakan, Nabi Yunus itu mengeluh bahwa orang-orang yang kepadanya dia dipanggil untuk bersaksi benar-benar bertobat dan diselamatkan dari kehancuran. Jika tidak, akan menjadi milik mereka. Inilah, ketika dia memberitakan Injil kepada mereka, mereka bertobat, dan tadinya dia katakan bahwa Niniwe akan ditunggangbalikan, tidak terjadi. Dan kita akan belajar pada pekan ini, bagaimana contoh seseorang yang tidak tenang, tidak damai. Karena dia berteriak kepada Tuhan dalam Yunus 4 ayat 3. Ya Tuhan, cabutlah kiranya, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi di sinilah pekan ini kita akan belajar bagaimana mendapat istirahat yang sejati di dalam Yesus. Dan juga kita ingat, Yesus sendiri apa? Waktu Yesus sendiri dalam pelayanan dan kehidupannya, dia merujuk Yunus dan juga dia merujuk bagaimana orang-orang Niniwe yang bertobat. Kita akan lanjutkan diskusi Sekolah Sahabat kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Diskusi Sekolah Sahabat. Kita kembali lagi di program Diskusi Sekolah Sahabat kita, dan kita akan belajar pada hari Minggu, melarikan diri, yang akan dijelaskan oleh Norman. Silakan Norman. Terima kasih Pendeta. Hari Minggu judulnya melarikan diri. Ya, kalau Yunus selalu identik dengan kabur gitu ya Pendeta. Kabur-kaburan dari tanggung jawab, kabur dari hadapan Tuhan gitu kan. Nah, sahabat kita menceritakan bahwa Yunus ini sebenarnya adalah seorang nabi Tuhan yang sukses. Kalau sahabat kita bilang ini misionaris yang sukses. Dia punya reputasi itu luar biasa. Karena sebelumnya di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25, kalau kita baca, ia mengembalikan daerah Israel dan jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Jadi memang Yunus sebelumnya memang seorang hamba Tuhan yang reputasinya bagus gitu loh. Dia punya reputasi oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa ini nabi satu ini nih yang sebelumnya nggak pernah ngelawan Tuhan gitu kan? Ini tiba-tiba kabur tanpa ada perdebatan kepada Tuhan. Kalau kita ingat sebelumnya, sebelum Nabi Yunus, nabi-nabi sebelumnya, entah itu Elia, entah itu Elisa, dalam Elia terlebih tepatnya dalam kaburnya dia masih curhat sama Tuhan. Tuhan sudahlah, capek loh gitu loh. Ini Yunus gak pakai ngomong, gak pakai babi bu. Yaudah Tuhan bilangnya ke A, dia kabur ke B gitu. Dan Tuhan bilang dia, kamu pergilah ke Niniwe, dia kabur ke Tarsus, arah yang berlawanan gitu loh, arah yang berlawanan. Kan aneh. Kenapa nabi yang punya reputasi kok tiba-tiba kabur, nggak pakai fafifu was-was kalau orang bilang zaman sekarang ya, nggak pakai aba-aba, kabur aja, ngomong sama Tuhan pun enggak, dia lari. Ternyata di Sekolah Sahabat kita dijelaskan pada zaman itu dijelaskan bahwa ada ini penguasaan Neo Asyur pada saat itu. Kebetulan mereka adalah bangsa yang kekejamannya terkenal gitu kan. Kekejamannya yang sungguh terkenal. Di Sekolah Sahabat kita dibilang bahwa Niniwe ini kan kebetulan adalah pusat kota Asyur pada saat itu kan. Ibu kotanya mereka lah pada saat itu. Nah, dikatakan ketika bangsa Asyur itu menyerang Lakis, dan Lakis itu benteng pertahanan Hizkia pada saat itu yang paling kuat, dan Lakis itu jatuh, maka mengambil lebih dari 200.000 tahanan. Nih, Sanherib mengklaim telah mengambil lebih dari 200.000 tahanan dan 46 kota berbenteng yang diklaim telah dihancurkan. Ketika Raja Asyur mengambil Lakis, ratusan atau ribuan tahanan ditusuk. Pendukung setia Raja Hizkia dikuliti hidup-hidup, sementara sisanya dikirim ke Asyur sebagai pekerja budak yang murah. Ketika saya dengar ini, baca ini, maka masuk di akal bahwa iya kabur gitu. Siapa yang secara logika ya, siapa yang mau tiba-tiba
dari tempat yang nyaman, dia udah nyaman nih. Dia rasa dia udah nyaman, udah nggak kemana-mana gitu, udah jauh lah dari bangsa yang kejam itu. Tiba-tiba diutus, kamu ke tengah-tengah, ke pusat langsung, ke pusat kota itu, orang-orang kejam itu, tobatkan mereka. Ini apa maksudnya Tuhan? Cari mati kan namanya kan. Ini memang make sense kalau tiba-tiba si Yunus ini, hamba Tuhan yang punya reputasi, kabur gitu loh. Karena make sense, dia disuruh Tuhan untuk, secara logika ya, disuruh Tuhan untuk ke tengah-tengah pusat kota yang bangsa yang terkenal kejam, ya menurut logika sih ya masuk di akal. Tapi kan balik lagi bahwa Tuhan punya rencana bagi penduduk kota Niniwe pada saat itu. Di paragraf di alinea terakhir kebetulan, bangsa Asyur bisa sangat kejam, bahkan menurut standar dunia pada waktu itu. Dan Tuhan mengirim Yunus ke jantung kerajaan itu. Apakah ada yang mengherankan bahwa Yunus tidak mau pergi? Jadi satu hal yang perlu kita pahami adalah perginya Yunus bukanlah tanpa satu sebab. Karena menurut dia ini mustahil. Walaupun memang menurut Tuhan tidaklah mustahil. Dia coba cari tempat lain, dia pergi berlawanan untuk menemukan istirahatnya sendiri, walaupun menurut Tuhan nggak bisa gitu. Disuruh balik bagaimanapun caranya gitu loh. Oke, terima kasih Norman. Pendeta, ada tanggapan pendeta tentang pelajaran hari Minggu kita ini? Iya. Bagaimana Yunus yang adalah seorang yang mempunyai reputasi yang baik, tetapi dia melihat keadaan begitu, dia langsung kabur. Gimana pendeta? Hati-hati dengan kesuksesan ya. Iya udah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau lihat alur cerita yang dibahas oleh penulis kelas sahabat kita dan ayat apa tadi 2 Raja-Raja 14 ayat 25, Norman juga tadi sudah katakan, Yunus kan satu orang yang mempunyai reputasi yang baik. Saya percaya Yunus bangga dengan itu ya. Tapi bisa jadi Yunus kelewatan sedikit dari batas bangga. Sehingga pada waktu dia disuruh pergi ke tempat yang menurut dia akan menjatuhkan reputasinya, dia nggak mau. Artinya Yunus ingin mempertahankan reputasinya. Betul. Mungkin kalau dalam orang muda kata, kalau gue pergi ke sono nggak berhasil, tercoreng dong gelar gue ini, kan istilahnya begitu. Kalau dalam dunia pertandingan tinju contohnya atau olahraga lah, kalau bertemu dua petarung kan disebut tuh berapa kali bertanding, berapa kali menang, berapa kali kalah, berapa kali draw, kan itu ada. Nah jadi kalau saya melihat ya, salah satu keengganan Yunus pergi ke Niniwe itu adalah dia takut reputasinya tercoreng. Tetap intinya adalah apa? Ego. Oleh karena itu nanti kita akan pelajari hari-hari berikutnya. Besok nih hari Senin, dia 3 hari dikasih pelajaran supaya dia hilangkan egonya. Bahkan pada waktu dia melarikan diri di perahu itu kan dia dihajar egonya kan. Apa? Memang aku yang salah. Di situ dia menyadari bahwa egonya itu harus apa? Dihancurkan. Jadi pesannya hati-hati dengan reputasi ya. Hati-hati dengan prestasi. Bisa jadi reputasi dan prestasi yang kita pertahankan itu justru membuat kita reputasinya jadi tidak baik. Itu tambahannya Jesli. Oke, terima kasih pendeta. Kita akan kembali lagi ke program diskusi kita. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di program diskusi kita. Dan kita tiba pada hari Senin. 3 hari istirahat. Seperti yang pendeta tadi bilang. Di mana inilah Yunus. Dia diajari Tuhan bagaimana mengikis egonya, bagaimana dia belajar kepada Tuhan untuk mendapatkan istirahat. Kalau kita belajar memang dari kapal, itulah dia pasrah di kapal. Ya, memang sayalah ini. Setelah dicabut undi, ya memang sayalah ini. Sehingga kalau kita lihat bagaimana ajaibnya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan Yunus. Bayangkan Yunus dibuang dari kapal. Saya kalau di tempat Yunus saya bingung itu. Tuhan mau jadi apa ini saya?
dibuang di tengah laut begini. Tetapi inilah ajaibnya Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan datangkan kepada dia ikan yang besar. Akhirnya dia di dalam kuburan air, kalau bisa kita katakan, dia di dalam kuburan air itu selama 3 hari. Tuhan mengajari dia. Tuhan juga bukan hanya mengajari, memberikan kepada dia waktu untuk dia istirahat, waktu dia untuk merenung kebaikan Tuhan, dan waktu supaya dia apa? Dia menurunkan egonya ini. Sekolah Sahabat katakan demikian begini. Kadang-kadang kita harus dibawa ke tempat di mana kita tidak memiliki apapun dunia ini tawarkan untuk bersandar dan menyadari bahwa Yesus adalah yang benar-benar kita butuhkan. Kalau Sahabat katakan Yunus ketika di dalam perut ikan, disinilah dia. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana kedepannya akan terjadi. Dan ketika dia menyadari hanya Yesus tempat bersandarnya, disinilah Tuhan membentuk dia. Dan juga kalau kita belajar di pelajaran Senin katakan, bait suci membentuk titik fokus doa ini. Dan harus apa? Menjadi fokus doa secara umum. Di perjanjian lama, ada satu tempat di mana kita menemukan Tuhan, di bait suci, yang merupakan pusat persekutuan antara umat Allah untuk berdoa dengan Allah. Di sini kita lihat bahwa Yunus memahami kebenaran penting ketika dia mengalami kasih karunia Allah, dia diselamatkan, dan saat ikan besar itu memuntahkannya, dia memahami bahwa inilah kasih Tuhan kepada saya. Inilah jalan satu-satunya yang Tuhan berikan kepada dia. Di sini Sekolah Sahabat katakan, dia tentu telah belajar bahwa satu-satunya jalan yang aman bagi setiap orang percaya adalah berusaha untuk berada dalam kehendak Allah. Jadi sekarang dia memutuskan untuk melakukan tugasnya, menuruti perintah Allah, akhirnya menuju Niniwe. Tidak ada keraguan pada iman. Sementara dia menuju ke kota yang jahat, yang warganya tidak suka nabi asing, ini memberitahui bahwa mereka betapa jahatnya mereka. Inilah ketika dia diistirahatkan Tuhan, Tuhan memberi waktu dia membuang segala egonya, membuang segala kecintaan dirinya, membuang segala fokus kepada diri sendiri. 3 hari dia merenung, 3 hari dia bersandar kepada Tuhan. Tuhan menawarkan kepadanya istirahat dari Allah. Dan disinilah dia berfokus, bersandar kepada Tuhan dan berdoa. Pendeta, ada tanggapan pendeta? Saya melihat dari sudut pandang yang berbeda, kembali sudut pandang berbeda. Bisa jadi Yunus berpikir reputasinya akan bagus, lalu tugasnya akan selesai setelah dia dibuang ke laut. Selesai kan? Nyatanya dia ada di perut ikan. Kenapa harus 3 hari? Biasa kalau orang dikubur itu kan membusuk tuh, hari ketiga tuh membusuk gitu. Udah mulai ya membusuk lah, badannya mencair apa segala macam. Jadi pada waktu Yunus masuk ke dalam air, udahlah selesai lah, udah tenang lah aku kan gitu istilahnya. Masuk ke perut ikan. Jadi pikir perut ikan sudahlah, selesai lah aku ini. 3 hari masih hidup, lalu dimuntahkan. Baru Yunus berpikir, memang gak ada jalan lain, aku harus nurut. Tidak ada cara lain. Harus apa? Harus nurut. Jadi kadang-kadang kita sering menganggap bahwa cara yang kita buat itu bisa terlindung dari perhatian Tuhan. Ingat nggak dulu waktu kita anak-anak, kalau ada tayangan di TV yang mengerikan, lalu kita ketakutan, orang tua bilangnya apa? Matikan TV atau tutup mata? Tutup mata. Tutup mata. Nah, pada waktu kita tutup mata, membuat tayangan itu mati, tidak ada, atau tetap aja ada di situ? Tetap ada. Tetap ada. Kita yang menganggap bahwa tayangan itu tidak ada. Dengan cara apa? Tutup mata. Tutup mata. Nah, hal yang sama juga
dilakukan oleh siapa? Yunus. Yunus. Dengan cara pergi berlawanan arah, dengan cara menaiki perahu, dengan cara dia dilemparkan ke laut, dengan situasi masuk ke perut ikan, selama 3 hari, dia menganggap Tuhan tidak bisa menjangkaunya. Kenapa itu terjadi? Itu tadi, prestasi dan reputasi. Hati-hati sama ini. Betul. Hati-hati sama apa? Sama ini. Saya ingat waktu bacaan Follow the Bible saya di buku Amsal, dikatakan demikian. Jangan terlalu banyak minum madu itu berbahaya. Lalu ditambahkan terlalu banyak memuji berbahaya. Oh, berarti pujian itu dianggap semanis madu. Ya, karena pujian akan diberikan orang kepada yang berprestasi dan bereputasi. Reputasinya baik. Jadi pada waktu prestasi dan reputasi kita akan hilang, berarti kita akan kehilangan apa? Pujian. Jadi hati-hati dengan itu. Hati-hati dengan itu. Boleh berprestasi, boleh punya reputasi, tapi itu jangan menghalangi kita melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemudian hari. Terima kasih Pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita tetap di program Diskusi Sekolah Sahabat. Kita kembali lagi di program diskusi kita, Diskusi Sekolah Sahabat. Kita tiba pada hari Selasa. Misi selesai akan dijelaskan oleh Pendeta David Panjaitan. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Jesli dan pemirsa. Di kalimat alinea pertama ini dikatakan bahwa kota Niniwe itu adalah kota yang besar. Bahkan dikatakan 3 hari perjalanan itu baru selesai mengelilingi kota itu. Cuma saya berpikir apakah perjalanan ini menggunakan kendaraan atau jalan kaki. Nah, kalau kendaraan apa? Kan begitu. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah coba iseng keliling kota Jakarta ya, naik mobil, sehari lah boleh lah ya. Apalagi ada tol sekarang kan ring road itu kan, itu besar. Intinya kota itu besar. Kota itu besar. Nah, setelah Yunus mau pergi ke sana, lalu dia mengabarkan bahwa kota itu akan dihancurkan dengan penuh keyakinan. Setelah tugas itu selesai, misi komplit, mission completed kan gitu kan, selesai misinya itu, lalu orang itu bertobat. Nah, ini kembali muncul reputasi dan prestasi, ya kan? So sekarang apa? So what next? Saya tidak mengerti apa dalam pikiran Yunus, tapi yang saya lihat begini. Lah, bukannya kota ini dikatakan mau dihancurkan. Lalu apalah orang katakan terhadap pekabaran yang saya sampaikan? Loh, katanya kamu nabi yang benar. Iya. Kok kamu bilang kota ini mau dihancurkan, ternyata enggak. Ya kembali ke tadi, reputasi dan prestasi itu. Bayangkan ngerinya reputasi dan prestasi yang menghalangi mata hatinya, perasaannya terhadap pertobatan bangsa itu. Dia lebih memikirkan reputasi dan prestasinya sendiri dibandingkan keselamatan orang apa? Orang-orang Niniwe itu. Itulah Yunus itu. Bahkan kalau kita baca buku Yunus lebih jauh, kan tidak ada endingnya apa sih? Buku Yunus endingnya apa? Berubahkah Yunus atau enggak, kan kita nggak tahu. Jadi intinya adalah hati-hati dengan reputasi dan prestasi. Apakah reputasi yang kita punya, prestasi yang kita punya itu membuat kita tenang beristirahat atau justru tidak tenang dalam hal istirahat? Itu yang perlu kita pikirkan, perlu menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Memang ada sebutan berkata demikian, saya mengulangi saja ini. Meraih juara 1 itu lebih mudah dibandingkan mempertahankan juara 1. Itu hal yang
sama-sama kita percaya. Jadi Yunus, walaupun arti nama Yunus ini adalah burung merpati yang tulus sebetulnya burung merpati ini, tapi dia begitu memikirkan dirinya sendiri. Waduh, kalau aku yang terjadi sekarang tidak sesuai dengan yang kubicarakan, apa nanti orang bilang? Apa nanti? Ya. Dia lupa bahwa tujuan utama Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan orang Niniwe, bukan untuk menyelamatkan reputasinya. Yang saya takutkan, Jesli dan pemirsa juga Norman, walaupun sudah 3 hari dalam perut ikan, Yunus kelihatannya berubah, ternyata tidak. Kan nggak berubah kan? Dia masih komplain juga kok setelah dilihat bangsa Niniwe itu Bangsa Niniwe itu berubah. Poin yang mau saya sampaikan adalah, 1, kita perlu sekali-sekali masuk perut ikan ya. Kita perlu sekali-sekali dijual ke Mesir ya. Kita perlu sekali-sekali lari ke Midian ya. Kenapa? Biar kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan dengan rencana Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, biar kita sadar di saat di perut ikan, di saat dijual ke Mesir, di saat lari ke Midian, Tuhan itu punya rencana luar biasa. Tapi dari 3 ilustrasi ini, Musa lari ke Midian, Yusuf dijual ke Mesir, Yunus berada di perut ikan. Dari 3 contoh ini, yang benar-benar berubah itu siapa? Yusuf. Dan Musa. Yang benar-benar berubah. Ya, kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu kan. Yusuf mempunyai arah yang baru dan menjadi sesuatu yang baru. Musa juga menjadi sesuatu yang pemimpin yang jauh berbeda dibandingkan pada waktu dia dibesarkan di mana? Di Mesir. Waktu dia dibesarkan di Mesir, Musa mengandalkan knowledge-nya. Tapi setelah dia 40 tahun di padang di pelariannya, artinya 0 kan? 40 tahun pendidikan, 40 tahun juga dihilangkan mengandalkan pendidikannya. Lalu dia melayani selama 40 tahun. Jadi bukan berarti tidak boleh punya prestasi, bukan tidak boleh punya reputasi, it's okay, boleh-boleh saja. Tapi itu jangan menghalangi hati kecil kita. Lalu pada waktu kita berada di pembuangan lah ya istilahnya ya, harus masuk ke lubang singa lah. Kalau lubang singa lain ceritanya. Kalau lubang singa kan dari yang baik masuk ke lubang singa baik juga, gitu Daniel. Artinya perlu kita menyingkir ke satu tempat, satu situasi, satu waktu untuk mencari tahu apa sih rencana Tuhan buat kita. Ya, betul. Dan setelah itu ya kita harus berubah. Ya, betul. Oke. Terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan program diskusi Sekolah Sahabat kita. Jadi tetap di diskusi Sekolah Sahabat. Kita kembali lagi di program diskusi Sekolah Sahabat kita. Kita tiba pada pelajaran hari Rabu. Misionaris yang marah dan gelisah akan dijelaskan oleh Norman. Silakan. Terima kasih pendeta. Hari Rabu, misionaris yang marah dan gelisah. Kita masuk ke dalam yang terakhir, Yunus pasal yang keempat. Dibuka dengan nabi yang ngambek. Ini Yunus ini ngambek. Dia setelah dia lihat, nih ya, sudut pandangnya adalah Niniwe kota yang besar, kota yang telah menyakiti teman-teman sejawatnya, kota yang ya kalau dari sisi sejarah tadi kita sudah pelajari bahwa ini kota jahat gitu kan, orang-orangnya galak gitu, ganas gitu orangnya, tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan, dan bahkan Tuhan bilang sayang sama kota ini setelah dilihat perbuatan yang dilakukan oleh seisi kota itu. Maka mengambeklah si Yunus ini. Dia bahkan bilang, Tuhan tadinya mau dihancurin, kok nggak jadi? Ya lebih baik ini saking dia ngambeknya ya, lebih baik dicabut sajalah nyawaku Tuhan daripada aku hidup. Sudah ngambek, masih ada pula egonya nih pendeta. Paket komplit emang Yunus ini kalau masalah-masalah begini. Nah, ini kan jadi satu hal yang ngeselin gitu loh. Ini Tuhan senang nih
kotanya bertobat. Bahkan Nyonya White bilang seharusnya Yunus adalah orang pertama yang tahu ketika kota itu tidak jadi binasa dan orang-orangnya dimaafkan oleh Tuhan gitu loh. Tapi ini Yunus ngambek dan bahkan Tuhan sampai bilang, layakkah engkau marah? Satu pertanda bahwa ini dari sekolah sahabat kita juga, bahwa memang kadangkala perlu diingat ya, seberapa buruk pun kita gitu ya, seberapa ngeselinnya kita, Tuhan tuh sesayang itu sama kita gitu. Bahkan sampai ini seharusnya nih, kalau di mata saya ini seharusnya si Yunus ini udah kena sentilan gitu loh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak lakukan itu gitu loh. Tuhan tidak lakukan itu kepada Yunus. Di sekolah sahabat kita diterangkan. Dikutip dari buku Lanjut Alfa dan Omega jadi 3 halaman 222. Ketika Yunus mengetahui rencana Allah menyelamatkan kota itu, walaupun kota itu jahat, tetapi telah dituntun untuk bertobat dengan memakai kain kabung dan abu, maka seharusnya dialah Yunus yang pertama-tama bersuka oleh suap rahmat Allah yang ajaib. Tapi sebaliknya, ia membiarkan pikirannya membayangkan kemungkinan bahwa ia akan dianggap sebagai seorang nabi palsu, merasa cemburu demi nama baiknya. Aduh, ini ya harus dibold nih. Merasa cemburu demi nama baiknya, ia kehilangan pandangan terhadap nilai jiwa lebih besar yang tidak terbatas yang berada di kota yang jahat itu. Tadi pendeta sudah katakan, jangan sampai ego itu jadi racun, merusak. Yunus ini sudah agak rusak karena nama baiknya dia takut bahwa wah ini nggak jadi dimusnahkan ya, rusak deh nama baik saya deh, apalagi di kalangan bangsa Israel gitu ya. Wah rusak deh, orang kotanya nggak jadi dimusnahkan gitu kan. Dia rasa ya ini akan merusak reputasi yang sudah saya bangun selama ini. Baik lagi seperti beberapa waktu yang lalu saya pernah bilang, ini masalahnya adalah Yunus me and me gitu loh. Tidak ada God-nya di situ. Dia rasa dia gitu. Dia rasa udahlah, susahlah saya mau ngapa-ngapain. Tapi Tuhan dengan kesabaran Tuhan emang luar biasa panjang, dilayanilah ambekannya si Yunus ini yang dibilang sahabat kita seperti anak bayi, dia ngambek ini. Sampai dia bilang, di ayat yang ke-11 yang jadi ayat hafalan kita, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan, tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ini juga yang di ayat 11 ini juga yang mau diingatkan kepada Yunus, kalau saya bisa sayang sama Niniwe yang sudah bertobat ini, maka saya juga sayang sama kamu. Gitu. Jadi diingatkan kembali kepada kita bahwa yang pertama memang Tuhan itu maha baik, panjang sabar, benar-benar panjang sabar. Lalu yang kedua ya we better change gitu loh. Kita lebih baik berubah gitu loh dengan Tuhan, sifat Tuhan yang panjang sabar ini, dan kita tahu bahwa memang yang mengetahui motif kita hanyalah Tuhan gitu kan, yang mengetahui pikiran kita hanya Tuhan, ya kita lebih baik berubah untuk jangan seperti Yunus gitu, tapi berubah menjadi seperti orang di kota Niniwe, bertobat gitu loh. Seperti itu pendeta. Terima kasih Norman. Pendeta, ada tambahan pendeta? Kalau boleh saya katakan, Yunus ini lebay ya. Lebay, baperan, seorang nabi yang menurut saya rohaninya itu kurang dewasa. Kenapa saya katakan demikian? Ini kembali pelajaran hari Selasa ini. Anehnya, bagian alinea terakhir itu, Yunus yang telah mengalami kasih karunia Allah untuk dirinya sendiri secara pribadi, tampaknya berpikir bahwa kasih karunia Tuhan adalah sesuatu yang eksklusif, sehingga hanya beberapa boleh memiliki kesempatan untuk beristirahat di dalam. Kenapa saya katakan dia rohaninya tidak dewasa? Saya ingat tahun lalu bulan Juni, pelajaran tentang misionari itu kan. Saya lupa di buku apa, tulisan Roh Nubuat, dikatakan demikian. Tanpa pertolongan kita, Tuhan bisa menjangkau orang-orang yang dia ingin selamat. Jadi untuk apa kita terlibat? Untuk memperkembang sifat Yesus dalam kehidupan kita. Mengembangkan. Kira-kira seperti saya, kalimat tepatnya kurang hafal, tapi kira-kira prinsip seperti itu. Jadi, ya kalaupun kita, seandainya Yunus tidak pergi ke sana,
Tuhan bisa kok menyelamatkan Niniwe, bisa. Tujuannya, pekabaran Yunus ini, tujuan utamanya itu bukan mau menunjukkan bahwa Yunus menyelamatkan Niniwe, Niniwe. bukan itu. Tapi Tuhan mencintai Yunus. Ya kan, pekabaran itu adalah untuk apa? Untuk menyelamatkan Yunus. Karena Yunus tidak dewasa secara apa? Secara rohani. Kenapa saya tidak dewasa? Saya tidak tahu, Jesli punya adik? Saya yang adik. Oh, paling kecil ya? Iya, saya yang paling kecil. Normal ya punya adik ya, punya adik. Ingat gak dulu kita, adik kita, atau saya dulu anak lah ya, waktu masih kecil belum sekolah, kalau punya mainan lebih dari satu, punya makan lebih dari satu, kita minta mau ngasih atau enggak? Tergantung situasi sih, kalau kadang kasih, kadang enggak. Kebanyakan enggak ngasihnya kan? Kebanyakan enggak ngasih sih. Enggak gitu kan. Itu waktu anak-anak. Tapi setelah masuk SD, SMP, bahkan SMA, tanpa disuruh apa? Iya, Berbagi kan. Karena itu saya katakan kenapa Yunus itu tidak dewasa. Iya. Dia berpikir bahwa keselamatan itu hanya untuk dia. Nanti dilanjutkan. Oke. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan diskusi kita pada pelajaran Kamis Jalan Dua Arah. Kalau kita melihat keterangan yang sekolah sahabat katakan di sini, sebenarnya Yunus ini lebih banyak masalah daripada manfaatnya di sini. Kita lihat, kalau kita lihat sini, sekolah sahabat katakan, dia memberitakan kepada orang Niniwe cepat menerima pekabaran, mereka cepat bertobat. Tetapi di sinilah yang merupakan mata rantai yang lemah, sekolah sahabat katakan. Makanya Allah sebelum dia datang ke Niniwe, Allah kejar dia, suruh dia ke Niniwe. Setelah misi Allah ke Niniwe, Injil itu berhasil diberikan kepada mereka. Dia sendiri yang jadi titik lemah di sini. Nah, disinilah kitab Yudas katakan kepada kita dalam Yudas pasal yang ke-21, ayat yang ke-21. Dia katakan demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Amaran Tuhan kepada kita, peliharalah diri kita. Sama seperti Yunus, dia lebih pelihara diri, bukan dia pelihara, sorry. Baca dari ayat-ayat. Dikit lagi kita makan siang. Rolling. Oke? Ya. Oke, rolling and action. Dalam kitab Yudas, ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Di sini kita belajar, Allah menyuruh kita untuk memelihara diri kita, memelihara iman kita. Belajar dari pengalaman Yunus, dia terlalu fokus kepada dirinya sendiri, akhirnya ego yang muncul. Pekabarannya berhasil, tetapi dia menganggap itu merupakan kegagalan bagi dirinya. Dia menganggap kegagalan bahwa yang dia katakan itu bohong. Tetapi inilah yang Tuhan katakan kepada kita. Kita harus pelihara diri dan mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sekolah sahabat katakan demikian. Memahami kasih dan karunia Allah secara pribadi bukanlah peristiwa satu kali. Salah satu cara yang pasti adalah kita memelihara diri kita dalam kasih Allah dengan menjangkau orang lain. Dan inilah yang kita lakukan. Salah satu cara memelihara diri kita, menjangkau orang lain. Menjangkau orang lain untuk datang kepada Yesus. Jangan seperti Yunus, terlalu besar egonya. Selalu sama seperti Norman katakan, fokusnya hanya kepada diri sendiri. Dan ketika firman Tuhan dikabarkan, sebenarnya itu merupakan tujuannya, goalnya, tetapi dia bukan menganggap itu sebagai kesuksesan, dia menganggap sebagai kegagalan terbesar di dalam dirinya sendiri. Di sini, sekolah sahabat katakan dalam alinea terakhir, Yunus tidak siap untuk memiliki seorang Niniwe sebagai tanda tetangga di surga. Yunus tidak belajar untuk mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe karena Allah mengasihi orang-orang Niniwe dan menginginkan mereka di kerajaannya. Tetapi Allah juga memanggil Yunus karena Allah mengasihi Yunus. Dia ingin Yunus bertumbuh dan menjadi lebih seperti dia saat bekerja bersama. Allah ingin Yunus menemukan istirahat yang sejati.
yang hanya berada dalam hubungan yang menyelamatkan dengannya, dengan melakukan kehendak Allah yang menjangkau orang lain, mengarahkan mereka kepada iman dan pengharapan yang kita miliki. Inilah Sekolah Sahabat katakan. Tuhan katakan kepada kita, Yunus belum memelihara dirinya, maka dia pada saat itu masih belum siap, masih belum terlalu dewasa untuk memiliki tetangga orang Niniwe di surga. Tetapi Tuhan katakan, pekabaran ini bukan hanya untuk kepada Niniwe, tetapi juga untuk kepada Yunus. Tuhan ingin Yunus bertumbuh dan lebih bersandar kepada Tuhan, dan Yunus menemukan istirahat sejati di dalam Yesus. Pendeta, ada tambahan pendeta di Kamis ini? Ya, kembali saya mengulangi, hati-hati reputasi Ya. dan prestasi. Reputasi dan Hati-hati tentang itu. Saya mau urutkan contohnya. Seandainya saya, Jesli, kita, para pendeta, orang tua Norman, lalu seandainya kita sebagai anggota gereja masih atau hari ke-7 tidak ada, kita tidak jadi pendeta, Tuhan bisa menyelamatkan mereka kok. Iya. Bisa. Karena dia maha bisa kan. Kenapa saya kata demikian? Itu untuk menjaga kita untuk tidak sombong secara rohani. Iya. Sering orang salah mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus kan pernah katakan begini, celaka bagiku kalau aku tidak mengabarkan apa? Injil. Injil. Jadi celaka dalam arti itu begini, pertumbuhan rohani. Tadi Jesli sudah katakan dan saya katakan bahwa pada waktu kita pergi menginjil, berbagi itu bukan tujuan utamanya mereka. Tujuan utamanya adalah siapa? Kita. Jadi Paulus menganggap satu kecelakaan, sesuatu tragedi yang tidak enak kalau kita tidak bertumbuh. Betul. Itu maksudnya daripada siapa? Pengertian Rasul Paulus. Itu yang mau saya tekan pertama. Lalu penambahan saya yang kedua adalah saya bisa bayangkan, saya tadi cari-cari nggak dapat. Sebenarnya berapa banyak sih penduduk Niniwe waktu itu? Mungkin jutaan lah ya. Kita bilang lah 1 juta, kita bilang lah dulu ya, hitung-hitung gampang. Nanti kita search di Wikipedia atau di mana, mungkin Jesli nanti bisa dapatkan. Contoh, kita katakanlah 1 juta jumlah penduduk Niniwe. Lalu Yunus hanya sendiri. Bayangkan, untuk menyelamatkan Yunus, Tuhan memberikan satu amaran untuk 1 juta orang. Artinya apa? Kita itu sangat mahal di hadapan Tuhan. Makanya ada lagu kan? 99 domba yang di kandang, yang satu hilang, itu yang dicari. Bukan yang 99 ini. Jadi, tidak ada alasan kita untuk sombong dalam situasi itu ya. Tidak ada. Iya. Ya, tidak ada. Apa yang mau kita sombongkan gitu. Betul. Apa yang mau kita sombongkan. Lalu yang ketiga, mungkin ini agak lewat nanti Jesli karena tinggal beberapa detik lagi saja waktu kita. Sering kita hitung pengeluaran untuk mencapai jiwa-jiwa itu dengan hitungan matematika. Iya. Nanti kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan diskusi kita tetap di program Diskusi Sekolah Sahabat. Kita kembali lagi di program Diskusi Sekolah Sahabat. Silakan pendeta. Ya, tadi saya katakan bahwa kita sering menghitung pengeluaran ya, finance cost untuk menjangkau seseorang itu dengan hitungan matematika. Iya. Saya sering dengar itu. Ada KKR contohnya kan. Karena penginjilan itu tidak harus tidak sama dengan KKR. KKR itu bagian dari Penginjilan. kegiatan penginjilan kan begitu. Berapa sih biaya KKR? Oh, sekian ratus juta. Berapa yang dibaptis? Sekian. Lalu dihitung. Sekian ratus juta bagian sebar. Wah, berarti satu orang itu segini dong harga. Aduh, kok begitu ya berhitungnya? Gitu. Kalau kita hitung-hitung seperti itu, kita akan gagal terus. Iya. Karena bukan prinsip ekonomi untuk berbicara tentang penginjilan. Memang perlu dihitung secara finansial. Tetapi untuk ukuran keberhasilan bukan itu yang utamanya. Betul. Ukuran keberhasilan adalah kita terlibat dalam kegiatan itu
sehingga kehidupan rohani kita semakin hari semakin dewasa. Itu ukuran keberhasilannya. Kalau tidak dewasa, rohani kita pada waktu kita terlibat dalam kegiatan itu, paslah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, celakalah aku. Ya, celakalah aku. Jadi tidak ada cara lain agar kita bisa bertumbuh rohani, ya ikut kegiatan itu. Ya, ikut dalam apa? Kegiatan itu Penginjilan. tambahannya. Lalu kalau kita hitung secara cost, ya Norman orang ekonomi ya, secara cost, siapa yang datang ke dunia ini menyelamatkan kita? Yesus. Yesus. Siapa dia? Raja loh. Pencipta loh. Berapa sih harga seorang raja? Sebesar daerah kekuasaannya kan itu kan? Iya, betul. Bener kan? Jadi contohnya, kamu pemimpin berapa orang? 10. Kamu 100. Mana lebih besar harganya? 100. 100. Yang 100 bandingkan yang 10. Walaupun kita perlu bahas lagi, nilai yang 10 ini per orangnya berarti itu lain cerita lagi. Jadi cost daripada keselamatan saya, Norman dan Jesse dan kita semua itu sebesar yang datang menyelamatkan kita. Iya, betul. Sebesar itu gitu. Siapa juru selamat, raja di atas segala raja. Sebesar itulah harga kita di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Di hadapan. Itu yang saya katakan tadi. Berapa jumlah penduduk Niniwe dibandingkan dengan Yunus seorang, ya kan? Makanya saya katakan tadi, soal pekabaran buku Yunus itu bukan Niniwe, Yunusnya. Gitu. Kenapa? Karena di akhir cerita kan yang diceritakan Yunusnya, bukan apa? Niniwe-nya. Kalau fokus utamanya Niniwe, di ujung buku Yunus pasti Niniwe yang apa? Yang dibahas. Bukan. Tapi ini Yunus yang dibahas. Bahkan ada 2 pasal kalau nggak salah diceritakan tentang siapa? Sebenarnya semua pasal yang ada di Yunus adalah berbicara tentang Yunus. Niniwe itu hanya sambilan saja, cerita tambahan saja untuk mengetahui bagaimana situasi Yunus ini. Jadi kembali, hati-hati dengan reputasi dan prestasi. Hati-hati dengan itu. Hati-hati dengan itu. Jadi pada waktu kita berfokus kepada prestasi yang kita dapatkan, reputasi yang kita punya, kita tidak akan tumbuh secara dewasa. Tidak akan tumbuh secara dewasa. Nah, kembali contoh. Ingat, kalau kita lihat teman kita dulu di sekolah, cewek-cewek, disuruh belanja masih SMA, SMP, suruh belanja ke pasar kan malu-malu tuh. Enggak. Dia kan masih memikirkan reputasinya. Iya. Tapi setelah dia kuliah, setelah dia menikah, nggak peduli ngapain gue pikir-pikirin reputasi gue ini, penampilan gue ini, daripada gue nggak makan. Itu istilah orang muda kan. Makan dulu yang utama. Poin saya adalah apa? Ada perubahan. Itulah menunjukkan apa? Kedewasaan rohani. Baik, Jesli, pemirsa dan Norman, saya akan bacakan kutipan dari hari Jumat, menambah kesimpulan tadi. Ribuan orang dapat dicapai dengan cara yang paling sederhana dan bersahaja. Orang yang paling pandai, orang yang dipandang dunia sebagai lelaki dan perempuan yang bertalenta, seringkali disegarkan oleh kata-kata sederhana dari orang yang mengasihi Allah dan yang dapat berbicara tentang kasih itu dengan biasa. Seperti orang dunia berbicara tentang perkara-perkara yang paling menarik perhatiannya. Jadi kalau dibandingkan khotbahnya Yunus dengan reputasinya itu bertolak belakang. Dia orang hebat tapi khotbahnya sederhana banget gitu. Jadi yang menyelamatkan Niniwe bukan reputasi Yunus, tapi apa yang dikatakan oleh Yunus. Itu seperti kutipan tadi itu. Kata-kata yang sederhana, cara yang sederhana bersahaja bisa memenangkan banyak orang. Silakan berprestasi, silakan bereputasi, tapi ini jangan membuat mata hati kita, kata hati kita menjadi tumpul. Ya, oke. Terima kasih pendeta. Baik sekali pelajaran kita pada pekan ini. Kita belajar dari Yunus, bagaimana kita harus menjadi pengikut Kristus dan mendapat istirahat yang sejati. Statement terakhir dari Sekolah Sahabat katakan demikian. Khotbah Yunus adalah sebuah kesuksesan.
Nabi yang tak rela ini mengetahui bahwa dia merasa sebagai sebuah kegagalan. Tetapi kabar baik adalah Allah tidak menyerah begitu saja. Yunus sangat membutuhkan Injil sama seperti orang Niniwe. Allah mengejarnya, tidak membiarkannya pergi, menahannya hingga Yunus mengakui tangan Allah yang berkuasa. Kiranya pelajaran pekan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita akan menerima kuasa dari Kristus dan istirahat sejati yang Yesus janjikan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada.